Nah itu nggak bisa nafas Ge. Kalau lu nggak menyerap bisa mati anjir. Tidur doang sih. Nah kalau dia tidur tapi lunya itu tetap kayak gitu baru mati. Oh baru kan nggak ada darah ke otak. Makachev gila itu ya Makachev itu ahlinya udah yang kayak gitu-gitu ya. Makachev tuh kalau misalkan takedown itu kalau lu lihat tuh tekniknya bagus banget. Dia ada judo, ada jujitsu dan ada sambo. Itu dia gabungin tuh. Sebagaimana kalau sambo dia gabungin di iya, makanya kan lawannya kan gak mati. cuman lama aja tinggal di lama aja ditinggal di Las Vegas ya. Tinggal di Las Vegas jadi dia seumur hidup tadinya harusnya mati. Ini bercanda ya. Iya, kita ngomongin ini tadi, ngomongin Islam Makhachev. Selamat datang kembali di podcast. Oh ini udah mulai nih. Sorry gue gak tahu. Udah record kan itu? Udah record. Sorry gue kasih. Siap. Selamat datang kembali di podcast Duel UFC. Oke. Gue ada jingle lagi. Ada jinglenya kayak. Terus tarung, ayo tarung terus. Teh botol sosro. Bukannya dua jingle yang berbeda. Itu beda. Anjing. Ada jingle-jinglenya tuh. Ada. Kita belum tahu teman-teman lebih suka jingle episode 1 atau 2. Kalau gak suka gue cari lagi nih. Aduh, tolong bantu gue untuk mencari jingle opening. PR banget gue bukan nyari jingle. Tapi ini gue semangat banget Mas. Iya. Karena gue seneng banget nih topik pemilihan yang apa kita pilih dari request orang ini. Iya, karena kita akan ngebahas calon legend mungkin ya. Calon legend. Soalnya kalau GOAT apa kita bilang GOAT juga bisa? Greatest of all time enggak? Enggak juga ya? Mungkin juga soalnya setelah gue denger pilihan lo dan dari pilihan gue kayaknya ini ada kemungkinan salah satu dari 4 ini atau mungkin 4-4-nya akan menjadi greatest of all time. Iya, soalnya kalau Conor McGregor lu anggap dia GOAT? Iya, kalau Conor McGregor gue anggap dia GOAT. Walaupun dia kalah tapi dia tuh cukup membawa UFC tuh ke jenjang yang lebih masif lagi kayak dia kayak Michael Jordan ya, maksudnya ngebawa banyak masa baru. Gitu. Bukannya berarti sebelum Michael Jordan itu kurang bagus. Sebelumnya kan ada Magic Johnson, ada Larry Bird gitu-gitu kan. Karim Abdul-Jabbar. Banyak wrestler gitu, banyak yang bagus-bagus tapi pas Michael Jordan ada malah makin masif gitu. Nah, McGregor tuh seperti itu. Dan begitu pula petarung-petarung yang akan kita omongin ini. Iya. Gitu. Dan kita tuh ada sebenarnya gua sama Gia ada masing-masing lah. Masing-masing siapa menurut kita calon legend. Mungkin kalian kayak enggak deh Bang. Mungkin ada yang kayak gitu. Enggak apa-apa, ramein aja kolom komentar. Tapi ini menurut gua dan G. Menurut kami. Menurut bego-begonya gua lah nih ya, versi gua. Ini versi gua dulu nih. Iya, kalau lo nih. Versi gua tuh kan kalau kita balik ke soal NBA lah, gua kan selalu pakai analogi kan. Iya, supaya orang yang follow gua kayak maksudnya tuh kayak gini tuh. Orang maksudnya. yang follow lama pasti tahu, iya. pasti tahu. Gua kan suka banget Allen Iverson ya. Kayak Iverson tuh tatonya terus apa segala macam, terus gayanya nyentrik kan. Iverson tuh kan nyentrik banget, terus kontrol pokoknya long sleeve gitu. Iya, bad boy lah. Kayak bad boy gitu, kayak selengean gitu kan Iverson tuh. Dan gue suka banget karena Allen Iverson tuh kan badannya kurus kecil, jadi merepresentasi orang-orang yang badannya kecil tapi pengen jago main basket. Iya, melawan orang-orang yang besar. Lawan Shaquille O'Neal gitu-gitu kan. Nah, gue suka banget Allen Iverson. Nah, ternyata di UFC ada yang menurut gue mirip-mirip sama Allen Iverson. Gaya nyentriknya. Yaitu adalah gitu. Sean Sugar O'Malley. Oh, gila. Sugar. Gokil. Rambutnya pink ya sekarang. Rambutnya apa pink sekarang nih dia? Baru-baru ini. Hijau apa pink? Pokoknya gitu deh. Lu harus lihat kalau misalkan dia pernah ngeluarin footage tentang ritual dia sebelum tanding. Minum darah. Bukan dong. Kata dia satanik Bible. Cuma makan jantung aja. Jeffrey Dahmer. Lebih parah. Iya. Terus Dia kayak berapa belas jam itu buat rambut. Anjir, cuman buat nata rambut doang. Iya tapi dia peduli style. Dia peduli style. Tatonya banyak ya. Terus kan sempat dibilang dia kan punya tato di dada ya. Ini ngikutin McGregor. Walaupun sebenarnya sekilas kita ngelihat emang gaya-gayanya ada McGregornya terinspirasi lah gitu. Iya. Apalagi dia gaya mainnya juga seperti McGregor tipis-tipis. Bedanya adalah si Sugar ini, O'Malley ini tendangannya jauh lebih mematikan daripada Conor McGregor aja gitu. Banget. McGregor tuh kalau misalkan gue suka McGregor tuh biasanya dia di ronde 1 dia ngeluarin tuh tendangan-tendangan fancy gitu. Ada tendangan capoeira kick gitu atau tendangan spinning back kick, heel back kick gitu. Tapi
Sugar O'Malley ini ngelakuin di setiap ronde dia Di setiap ngelakuin ronde. dan itu capek loh. Iya. Lu nendang orang tuh mencoba kaki nyampe ke kepala tuh capek loh. Iya, dan ini memang benar-benar pertandingan kalau nonton Sean O'Malley ya itu menghibur banget loh. Kayak dia tuh bisa gini nih. Misalkan dia nampol orang gitu gaya-gaya gitu kan. Terus dia nampol sekali, kena muka gitu. Lawannya jatuh. Kayak wah. Terus yang ini ya kayak santai gitu kayak weh. Dan ini yang bikin gue suka banget guys sama Sean O'Malley. Selebrasinya setiap dia bikin KO musuhnya. Selebrasi. Lu nggak merhatiin kan? Gue nggak merhatiin. Karena saya merhatiin. Nah, selebrasinya adalah nge-shoot basket. Oh, gue pernah lihat klip-klipnya. Selalu begitu, Ge. Ada beberapa yang kayak basket. Itu yang bikin gue suka sama Sean Sugar O'Malley. Jadi gini yang menariknya, Sean Sugar O'Malley itu tuh dia tuh muncul. Jadi ada yang dibilang kalau misalkan penikmat UFC bilang namanya McGregor era. Iya. Itu adalah eranya Conor McGregor dan eranya banyak banget yang McGregor wannabe. Jadi banyak banget tuh ada petarung-petarung Irlandia yang pakai tato di sini terus trash talking gini tapi kalah. Nah, Sean Sugar O'Malley itu adalah orang yang dinilai ini McGregor ini kayaknya ala-ala McGregor nih. Gara-gara gini kan McGregor tuh terkenalnya dua. Ada McGregor boxing, ada McGregor karate. Oke. Nah, McGregor karate itu yang biasanya tuh tangannya gini, tangannya loose gini-gini. Oke. Nah, McGregor boxing itu yang sekarang, McGregor boxing tuh yang tangannya begini. Oke. Nah, Sean Sugar O'Malley itu kan tangannya kan ke bawah dia. Iya. Kayak gitu. Dan mentalitinya gini. Jadi Conor McGregor tuh pernah bilang waktu dia menang tarung sama siapa ya? Dia tuh pernah bilang ini quote terkenalnya dia nih. Quote unquote dia bilang gini. Precision beats power, timing beats akurasi. Dia bilang gitu. Jadi presisi mengalahkan power, timing timing beats speed. Precision beats power, timing beats speed. Gitu. Jadi timing tuh mengalahkan kecepatan, presisi mengalahkan power. Nah, Sean Sugar O'Malley melakukan itu. Lu lihat aja deh pertarungannya. Ketika lawannya itu nyangka dia nggak mukul nih, ya udah pas gue mau mukul dia mukul. Iya, dan mukulnya langsung yang banyak. Iya, langsung gitu satu tuh. Masuk combo gitu. Langsung combo. Entertaining sih maksudnya. Gue suka banget dan dia baru jadi bantam ini kan, champion ngalahin Sterling. Dan dia pemain Chelsea tuh Sterling bukan yang gitu ya. Nah, itu mata uang Inggris. Iya, pound Sterling. Aduh. Iya, itu adalah boleh ya receh-receh kayak gini. Starbucks keliling yang di Bundaran HI. Yang di Bundaran HI. Gue udah lama banget gak denger Starbucks keliling. Iya, Starling itu kan, Starbucks keliling yang Bundaran HI. Nah, itu kalau gua. Nah, sama satu lagi sebelum lu ya. Pasti lu juga ada beberapa, cuma satu lagi sebelum gua suka Volkanovski. Lu tuh emang brutal, Mal. Yang lu pilih tuh orang-orang yang bisa bikin orang berdarah. Dan gua enggak suka wrestler, kan kembali lagi gua bukan tipikal suka yang wrestler gitu. Jadi gue selalu Israel Adesanya, O'Malley, terus habis itu Volkanovski gitu. Walaupun saya masih emosi sama decision yang bikin Islam Makhachev menang. Iya. Saya sampai sekarang masih kok bisa seperti itu. Gue mengaku itu iya. Volkanovski, Holloway kita nonton live langsung hebat kan Ge? Hebat. Volkanovski bisa ngalahin Holloway 3 kali Ge. Dan ini walaupun 3 kali ini bukan 3 kali KO ya, tadi 3 kalinya itu kan split decision. Tapi yang pertama dianggap Max Holloway itu kecewa. Terus yang kedua Dana White kecewa. Katanya Dana White itu bad judge lah. Katanya jurinya kan gimana sih nilainya gitu. Mungkin banyak yang mengira ini harusnya Holloway yang menang kayak gitu-gitu. Soalnya Holloway kan volume puncher kan tinggi banget. Nah, Volkanovski itu juga sama. Dia kalau nyerang tuh volume puncher banget. Nah, volume puncher juga gitu. Nah, yang pas ketiga ini lawan Holloway dibikin berdarah itu gila sih Mal. Iya kan? Dibikin darah-darah tuh. Holloway dan cuma dia yang mau ngincer ini double champion. Iya, di Islam Makhachev kan dia featherweight. Terus dia mau naik level kan, mau naik weight kan. Dia pengen kayak McGregor dulu. Iya, terus habis itu naik ke itu walaupun sama Islam Makhachev akhirnya kalah, tapi kan dia ngincar 2 champion. Dan dia sebenarnya dia sama kayak Jon Jones yang lu kan suka Jon Jones kan? Karena dia ngalahin orang-orang yang kuat. Volkanovski kan tipikal yang ngalahin orang yang undefeated. Top contender. Awal-awal dia memulai karir dengan mengalahkan yang ini. Yang jago-jago aja. Bukan yang cere-cere dia mah. Wih, Volkanovski yang lu bilang itu Jose Aldo juga kena kan Jose Aldo. Nah, itu yang si Jose Aldo itu soalnya masuknya itu legend tuh ya. Jose Aldo tuh sebenarnya itu masukin legend. Itu enggak bisa dipungkiri itu masuknya legend. Iya, dan dia bisa ngalahin ya. Dia bisa ngalahin. Dan dia beda gini, Conor McGregor ngalahin Jose Aldo. Waktu Jose Aldo tuh kena mental. Jadi Conor McGregor kan trash talk terus tuh. Sampai Jose Aldo kena mental. Volkanovski ngalahin Jose Aldo ketika
Volkanovski itu respect. Jadi dia benar-benar ya gue respect, dia adalah legend dan gue I'm looking forward for the fight kayak gitu-gitu. Jadi Jose Aldo tuh lagi dalam prime-nya dan tanding sampai berapa ronde? Sampai ronde gue nonton waktu itu 3 ronde atau 5 ronde. Iya sekitaran segitu 3 kok kayaknya seingat gue 3 dah. 3. Habis itu udah Jose Aldo dibikin capek. Iya. Dibikin capek. Awalnya tuh Jose Aldo tuh kontrol center tuh. Jadi Jose Aldo di center tuh, di center of the ring. Center of the ring itu kan paling penting tuh. Iya. Lama-lama mundur. Akhirnya Jose Aldo di cage dia. Udah itu dihajar sama. Dan menariknya adalah lu kan lu bilang lu gak suka wrestling. Ini orang jago banget wrestlingnya, bro. Ya sebenarnya. Iya. Cuma kan dia lebih terkenal sebagai ex-boxer. As a boxer iya. Wrestlingnya jago banget, all rounder kan dipanggilnya. Apalagi setelah dia mendapatkan black belt jiu-jitsu. Jadi pas dia latihan. Oh iya Volkanovski itu black belt jiu-jitsu. Dia akhirnya black belt jiu-jitsu. Iya. Gitu. Ya walaupun sebenarnya untuk seorang Volkanovski grappling bisa dihitung pakai jari lah. Iya. Untuk dia pakai teknik ground and pound juga ada beberapa kali lah. Nah yang menariknya Volkanovski ini nih, dia kan dibilang the great Alexander. Jadi Alexander the great Volkanovski. Nah alasan kenapa dia great itu adalah gini. Semua cabang olahraga yang dimasukin juara. Jadi dia itu sebelumnya dia pernah Greco wrestling. Nah dia jadi juara. Dia habis itu masuk main rugby. Benar. Rugby jadi juara juga. Iya benar. Sekarang dia UFC. All around. UFC jadi juara lagi. Dan dia habis itu masuk bioskop. All around me. Volkanovski. Lu namanya Rusia banget tapi orang Australia. Ternyata. Iya. Gua awalnya juga ngiranya Rusia sih. Nggak, tapi gue terhibur nonton Volkanovski emang. Di beberapa pertandingan lawan Holloway, lawan Jose Aldo, terus habis itu ya dia lawan Islam Makhachev gitu. Dia lawan Korean Zombie juga. Lu harus nonton yang Korean Zombie tuh. Oh iya ada ya? Gue belum lihat tuh. Ada Korean Zombie. Dia banyak, dia 26 kali bertanding. Banyak banget. Gue juga gak inget satu persatu. Butuh duit keluarganya. Gak gitu dong. Ya emang kerjaannya tarung. Bukannya kayak gitu. Lu berantem lu butuh duit ya. Iya. Kerjaan pulang jauh nih. Pulang dari Oktagon ke Australia jauh. Kalau itu gue Volkanovski sama O'Malley. Lu siapa Ge? Nah kalau gue gara-gara gue itu suka tekniknya juga. Jadi gue suka striking. Gue tapi juga suka groundnya gitu. Oke. Dan kalau misalkan harus balance ya, kalau balance itu, yang satu itulah Khamzat Chimaev. Wah, gue benci banget ini orang nih. Kenapa? Tahu. Itu orang bro. Orang tuh dia kayak apa ya? Kayak nyari kontroversi terus. Senga. Tapi bibirnya terus ini kan codet gitu. Iya. Tapi gini, dia tuh terkenal setiap pertarungan yang dia datengin, dia bukan lawan fighter. Jadi orang bilangnya kayak Joe Rogan bilangnya, he's like ragdolling every fighter. Ragdoll itu tuh kayak boneka buat latihan gitu ya. Nah itu bayangin semua fighter tuh diangkat, dibanting, terus dipukul-pukul kayak gitu. Itu zaman, kalau gue bilangnya itu adalah zaman sebelum Khamzat Covid. Emang kenapa? Jadi waktu sebelum Covid itu kayak terkenal nih Khamzat nih kayaknya dia striking dia kok. Jadi dia pernah dibilang lu cuma bisa wrestling doang. Oke, gue bakal knockout orang deh. Nah pertandingan berikutnya di knockout. Satu pukulan gitu, pukulan straight kok nggak salah, jedok gitu terus knockout. Jadi dia membuktikan kalau enggak, gue bukan cuman submission artist nih, gue juga bisa kok knockout orang kayak gitu. Nah abis itu udah menang-menang gitu, Covid lah muncul nih. Covid muncul, dia kena Covid dan kan dibilang kan ada namanya pre-Covid tuh, yang pasca Covid itu orang tuh akan ada apanya gitu, apakah brain cloud gitu-gitu. Nah kalau dia kena paru-paru, jadi dia dulunya itu terkenal nggak pernah capek di Oktagon. Sekarang dia jadi capek. Karma. Iya itulah karma orang gitu. sengak. Nah sekarang dia itu itu pertandingan terakhirnya itu tuh bentar lagi dia lawan Paul Costa. Iya yang kita minta dibahas terus kan sama orang kan. Yang pernah di Oktober diperawanin sama Israel Adesanya ketika menang kan digitu sama Israel Adesanya digituin kan. Gitu kan. Nah Paul Costa ini makanya ini gue semoga nih si Khamzat nih bakal balik lagi ke masa kejayaan. Ke performa dia sebelum Covid ya. Iya bisa ini salah satu petarung Rusia yang sering digadang-gadangkan kayak apa yang terjadi kalau misalnya Khamzat sama ini Khabib ketemu ya. Itu dulu sering banget kayak gitu. Oh seru banget. Sering banget. Ini saking jagonya Khamzat dibilang kalau Covid kalau Khabib itu gak pensiun, kebayang ya kalau berantem gimana. Orang tidak lagi ngomongin McGregor sama Khabib. Ngomongin itu adalah Khabib sama Khamzat. Wah gila, padahal bisa ngurus STNK tuh dia. Samsat. Itu Samsat aja. Bisa kalau dia
Kamsat. Atau gue kira itu Kamsat kayak film bokep gitu. Apa itu? Yang cepat gitu. Kamshot. Anjing Bang. Maaf ya. Ada tuh referensinya. Itu ya Kamsat ya. Kamsat ya Oka. Kamsat. Terus siapa lagi kayak berarti kayak? Nah, yang terakhir itu adalah Islam Makachev. Makachev. Gue tuh di saat Lu pasti gak suka ya, lu gak suka. Bukan, maksudnya di satu poin tuh kadang-kadang gue selintas gitu suka sama Islam Makachev Kadang-kadang tuh kayak gue seneng liat Islam Makachev ini gitu. Maksudnya dia tuh nggak, ya pertandingannya di beberapa pertandingan menghibur buat gue gitu. Nonton Islam Makachev tuh kayak seru ya, maksudnya kayak kayak impact kayak gitu-gitu loh. Gue seneng gitu. Tapi memang kembali lagi gue tuh kalau udah dia masuk ke ground and pound, udah grappling, udah kayak gitu-gitu, gue kayak anjing lama banget nih orang udah peluk-pelukan. Itunya doang gua. Untuk orang yang suka sama Habib, kayak gue kan suka banget sama Habib nih. Iya. Islam Makachev tuh kayak Habib Jafar ya? Bukan dong. Bukan suka Habib Jafar ya? Bukan dong. Habib Lutfi. Iya benar. Terus enggak, Habib Jafar saya suka. Habib Jafar bagus ya, Habib juga. Jafar Habib. Bagus. Itu dia ustadz featherweight yang keren. Boleh kita undang Habib Jafar ngomongin Habib dan dosa-dosa atlet UFC. Iya. Kita undang Habib Jafar. Kenapa jadi gitu? Dosa-dosa. Nah, terus. Habib Nurmagomedov itu dibilangnya gini. Jadi Islam Makachev itu ya Mal. Ya. Itu seperti Habib tapi versi lebih sabar. Oke. Jadi Habib itu kalau misalkan tarung, dia tuh taktiknya selalu awalnya itu dimulai dengan volume striking yang tinggi, dan ketika ada ini dia selalu menggunakan double leg takedown. Bukan single leg, kayak double leg. Jadi langsung diguruk gitu. Oke. Nah, baru dari situ dia ground and pound. Dia bakal bilang gini, ini kata Habib kan, I don't like to smash people, but if there are people that is worth to be smashed, I will smash, kayak gitu. Dia jadi gak suka dia sebenarnya kayak mukul-mukul. Karena dosa kayaknya. Jadi dia itu beneran kan dia Islam yang taat dia. Oh gitu, karena dosa. Dia bilangnya ya karena itu nggak baik itu, mukul-mukul orang tuh nggak baik. Makanya saya biasanya tuh cekek aja udah. Cekek sampai dia tertidur udah gitu. Nah, dia ngajarin hal yang sama Islam. Oh gitu. Tapi bedanya buat seperguruan nih ya Islam Makachev. Seperguruan bro. Oh, seperguruan. Diajarin, makanya pernah ada yang bilang memiliki Habib as your coach is a cheat. Itu curang banget punya Habib dalam ini kayak gitu. Habib Nurmagomedov ya. Iya, bukan Habib Jafar lagi nih, atau Habib Lutfi. Habib Lutfi lagi. Gitu. Habisnya ada satu pertandingan di mana Islam itu lagi dia gue lupa nama orang ini siapa. Jadi orang ini terkenal sebagai submission escapist. Jadi dia itu bagus banget kardionya, dan dia itu tuh kalau misalkan ada orang mau attempt submission susah karena dia emang bisa escape dari submission gitu. Oke. Nah, ketika lagi si Islam itu mau perform Kimura, jadi Kimura itu tuh kuncian tangan gitu. Si Habib dari samping bilang, patience Islam, patience, sabar. Taruh kaki lu di depan mukanya gitu. Jadi kakinya itu langsung ditaruh gini, pek gitu. Kakinya itu ditaruh ke sini. Kalau misalkan nanti kalau misalkan lu dicuplikannya lu pasti tahu deh. Ditaruh sini dan pasti taruh udah dia nggak bisa gerak. Jadi selama itu tuh pas udah Kimura ini udah dapat tangannya. Tapi dia nggak nyerah karena belum pas. Terus Habib bilang gitu, put your foot itu in front of his head gitu. Kakinya deh dia dilampauin gitu. Oh gitu. Langsung nggak bisa ini. Itu Habib tuh kayak gitu, bro. Lu bayangin ya ada orang sejenius Habib jadi pelatih lu, dan lu itu tuh ini kan juga Islam ini kan teman kecilnya Habib. Oh gitu. Teman kecil dulu itu sering banget tuh di warung Pak Samit itu. Wah. Makan warteg bahari. Iya. Anjing. Nggak bayar lagi lu. Kayak gitu. Iya. Dan dia ini kalah sekali nih gara-gara ya takabur. Jadi dia lagi low guard gini terus kena deh. Tapi kalau lu kembali ke Volkanovski tadi, lu setuju Islam Makachev menang nggak? Nggak setuju. Itu Volkanovski waktu menang itu banyak. Yang menang Volkanovski, jangan salahin gua. Iya, benar. Sabar. Tapi kalau menurut lu gimana? Enggak, waktu Islam siapa sih? Volkanovski. Ya Volkanovski kan kalah by decision kan. Iya. Itu tuh kalau tadinya kenapa by decision? Karena dia takut kalau Volkanovski menang langsung ada orang mau bakar. Karena ini udah menyangkut Islam. Umat Islam. Iya. Makanya kan Volkanovski jadi by decision kalah. Nanti kalau misalkan pengen Islam itu kalau biar nggak
umat itu gak pecah, Iya, dia jadi akan tanding sama tretan muslim. Jadi Islam Makachev Islam lawan lawan tretan muslim. Kita akan Islam lihat versus Islam muslim. lawan muslim. Sekali lagi Islam adalah nama ya. Iya, Pak Ganjar tau. Balik lagi. Kenapa balik terus aja? Di episode sebelumnya Pak Ganjar. Ya Pak Ganjar, kalau Islam Makachev yang di sini, Islam tuh namanya Pak. Bukan dia, ya memang agamanya juga Islam benar. Iya. Tapi ini dia bawa namanya memang itu Islam Makachev gitu. Nanti kesannya apa kan? Iya, Saya sukanya Israel, saya gak suka Israel Lu kan Adesanya. dari saya tadi suka kan lu Islam ngomong Makachev. Islam itu mengikat kakinya gitu Oh, kan, tadi iya, lu iya. ngomong gitu kan. Ini video kalau dipotong di TikTok dikira lu lagi Iya, ngomong. Bukan. Ini kita ngomongin UFC. Itu UFC. Bukan ngomongin agamanya, ini namanya Islam Makachev. Ya gue dari tadi pas lu ngomong jadi Islam itu mal, wah dia mengikat gitu-gitu kan kakinya. Kalau udah Gue kayak- gak suka ya. Dia kalau dipotong di TikTok dikira ngomongin agama nih. udah YouTube gua lagi. Iya, gitu. tapi enggak. Aman lah sekarang mah netizen udah pinter-pinter gitu. Pintar. Iya, iya. Netizen penonton ini. Iya, pintar. penonton ini pinter-pinter. Tapi berarti Islam Makachev, Kamzat sama ini ya. Ada cuplikannya ya Tom ya? Lu ada ini ya? Ada, Coba ada, kita ada. lihat ya. Nyalain TV teman-teman. Ada cuplikannya nih, kita lihat nih. Coba di itu dulu Dim, nyalain rekamannya tuh Dim. Udah. Oh ini Sean O'Malley dulu nih ya. Oke. Nah, itu Sean O'Malley tuh. Sean O'Malley tuh, buset. Keren banget ya, swag gitu ya. Iya, nah lihat yang ini dia. Lihat, abis nampol, tek udah. Set santai. Lihat nih. Tangannya ke bawah kayak nah tuh gitu Dia dong. nggak pernah tahu. Jadi kalau coba deh pelanin deh. Mundurin Tom. Mundurin dikit deh. Lagi Tom, Tom. mundurin lagi. Nah, situ Tom. Lihat nih. Nah. Pas dia mau nyerang nih. Ini momen dia nyerang tuh. Nah. Ya kan? Kayak dadakan ya. Gak bisa diketahuin timingnya. Nggak bisa diprediksi karena dia posisinya tangannya yang kayak lagi kalem. Jadi kayak dikira orang lagi nyantai nih. Iya. Ternyata dia puak langsung gitu. Coba ada itunya kok selebrasinya, coba play lagi. Tuh, uset. Tuh. Nah, tapi itu kalem. Mana yang selebrasi itu ya? Oh, nanti pas udah kontrol dia itu baru ada selebrasi shoot. Dia kayak santai Gitu. Iya, kayak santai loki gitu. Nah, di sini nih. Nanti ada dia suka selebrasinya tuh kayak apa namanya? Kayak basket nge-shoot. Ini aja aneh kan? Iya. Dia ngefaint kirain tangan taunya kaki. Iya, emang anjing dia nih orang nih. Gila, keren banget. Terus kayak gitu kayak ya gue menang ya, gue tahu kok menang udah. Gak ada happy sama sekali. Nggak ada. Gitu. Ini orang yang nyebelin kalau menang UFC aja gini, apalagi di surprise ulang tahun, dia biasa aja kayaknya. Tuh kan, tuh, gila. Ini kalau Sean O'Malley ya. Nah ini, lihat tuh, tendangan sampai jatuh gitu tuh. Tuh kan. Gak diketahuin mal itunya mal. Tuh, lihat tuh. Dia tuh emang suka kayak gitu tuh, emang suka tuh. Musuhnya sampai Karena lu bilang dibilang cepet, dia gak cepet-cepet biasa aja. lihat tuh. Aduh, Tapi itu sakit tuh kayak. timingnya aja gak diketahuin. Timing kapan dia nyerang, kapan dia Iya. mundur tuh gak diketahuin. Coba kalau Volkanovski, highlight Volkanovski Tom, kasih lihat Tom. Gila ya, gitu-gitu ya. Stang. Ada tuh di video itu juga ada selebrasinya, beberapa selebrasi basket. Dimas kan udah masukin tadi di depan ya. Nah ini siapa nih? Volkanovski, nah ini dia. Aduh anjing. Makachev nih. Mama Islam Makachev nih. Gue udah bilang, gue udah ngebah jadi Makachev bukan Islam lagi. Iya, tadi lawan Makachev nih dia nih. Oh kan. Oh ini benar nih. Hah, maksudnya? Iya, ini adalah momen di mana biasanya Islam itu kan dominasi. Oke. Di sini Islam tuh nggak bisa mendominasi pertandingan. Iya. Oke. Dibilang katanya ini harusnya tuh ini champion versus champion terbaik nih harusnya, dan kalau misalkan ini lebih panjang lagi harusnya tuh Islam nggak menang. Harusnya ya. Di situ harusnya tuh kalau dilihat dari matanya si DC, Volkanovski yang menang. Harusnya menang, iya. Charles Sonnen juga bilang kayak gitu juga. Terus kalau cuplikan Kamzat tuh, Tom, lihat Tom, kasih lihat Tom, cuplikan Kamzat. Wah, ini baru nih. Ini sebelum Covid nih. Sebelum Covid ini. Ini sebelum Covid nih. Sebelum dia kena Covid. Nah, ini nih yang tadi dibilang dia nggak bisa ngalahin orang pakai knockout tuh, langsung straight. Langsung knockout. Tas, gila. Oh, cuma satu. Oh, lu harus lihat cuplikan yang dia nge-ragdolling gitu, ragdolling. Iya. Coba yang Islam Makachev Tom. Islam Makachev. Oh, Islam atau ini Habib? Oh, ini dulu. Hamzat dulu. Hamzat. Hamzat. Apa tadi cuplikan apa kek? Hamzat, bilang aja gini coba, Hamzat takedown. Hamzat takedown. takedown. Nah, itu tuh. Takedowns tuh, coba deh. Ya, itu aja.
tuh misalkan nih. All takedown in MMA. Ini nih. Nih, Coba. Ya, nih. Coba lihat set. Dia nih. Oh nih. Diangkat musuhnya. Anjing. Gila. Dibawa dari gitu. ujung ke ujung. Gokil. Malah main. Oh itu ya. Itu segitu terus Mal. Setiap petarung digituin. Anjing seru juga ya. Ya ampun, lihat tuh itu orang bukan aqua galon, misi gosen. Paket. Iya. Mas, paketnya gitu. Mas, ini taruh di sini aja. Oh iya Bu. Oh iya. Oh gitu. Nah, kalau si Islam Makhachev gimana tuh? Coba cuplikannya tuh Tom. Balik Tom. Oh, Islam Makhachev itu takedown-nya ya. Judo ada. Ya. Aduh. Wah, ini waktu Charles Oliveira nih. Oh, ini Oliveira nih. Dia tuh ada judo, dia ada takedown jiu-jitsu, ada takedown sambo. Menyerah anjing. Iya. Oh, soalnya itu udah nggak bisa nafas tuh kalau gitu. Itu namanya arm triangle. Jadi kalau arm triangle tuh udah nggak bisa nafas tuh. Jadi triangle triangle itu kan versi choke. Jadi ada dua, ada joint lock, ada choke. Nah, kalau ini choke nih, ini dicekek. Nah, itu nggak bisa nafas, Ge. Kalau lu nggak menyerap bisa mati anjir. Tidur doang sih. Nah, kalau dia tidur tapi lunya itu tetap kayak gitu baru mati. Oh, baru kan nggak ada darah ke otak. Makhachev gila. Itu ya Makhachev itu ahlinya udah yang kayak gitu-gitu ya. Makhachev tuh kalau misalkan takedown itu kalau lihat tuh tekniknya bagus banget. Dia ada judo, ada jiu-jitsu dan ada sambo. Itu dia gabungin tuh. Sebagaimana kalau sambo dia gabungin di iya. Makanya kan lawannya kan nggak mati. Cuman lama aja tinggal di ditinggal di Las Vegas ya. Tinggal di Las Vegas jadi dia seumur hidup tadinya harusnya mati. Ini bercanda ya. Iya. Kita ngomongin ini tadi, ngomongin Islam Makhachev. Gue takut ini orang-orang ntar kayak berarti ini Kemal Palevi dan Ge Pamungkas sudah memasukkan politik latih. Enggak, kita ngomongin ini tadi Islam Makhachev terus tarung. Nggak, tapi buat yang nonton itu versi gua sama Ge. Mungkin kalian punya versi masing-masing ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang versinya itu adalah Jon Jones atau McGregor. Iya, makanya langsung penuhi aja. Saragih. Wah, JK Saragih orang Indonesia UFC. Nah, Bang JK banyak yang komen, Bang, kalau Bang JK ke Indonesia interview bilang gitu. Nah, kalau lagi di Jakarta ya nanti kalau misalkan ada linknya kita bisa hubungin Bang JK, kita akan undang ke sini. JK Saragih sama Adrian siapa tuh? Iya, nanti makanya buat yang request itu boleh. Cuma ini versi gua sama G, silakan aja dipenuhi kolom komentar untuk siapa calon legend versi kalian. Ini pasti seru pembahasannya. Iya, dan sekali lagi diingatkan lagi, kalau misalkan mau komen jangan di DM Instagram. Iya. tapi jadi di ini aja karena takutnya tuh jadi aja. Perorangan lu aja yang mau dibahas itu. Iya. Kalau ini kan nanti dilihat. Misalkan ada orang yang setuju bang kayak gitu. Ya Afgan gitu. Ya pokoknya mohon maaf atas kesalahan yang ada nih. Ya kan tadi di situ ada Afgan gitu. Mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali. Tidak ada maksud kita ya, tidak ada maksud apa-apa. Tidak ada maksud menyinggung, semua bercanda di sini semuanya adalah kita tuh mencintai UFC, kita mencintai MMA, kita mencintai kekerasan. Iya, kekerasan dan itu tadi adalah nama semua. Nama semua yang kita prediksikan akan menjadi greatest of all time UFC. Iya, pasti gitu. Jadi langsung aja perlu kolom komentar kalian calon legend siapa. Thank you Ge, thank you buat yang nonton ya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya Jumat depan. Oke, mantap. Dan jangan lupa untuk di-like, komen dan subscribe dan kalau suka di-share juga. Dan untuk menutup mari kita nyanyikan jingle terbaru kita. Ada tuh. Tarung terus, ayo tarung. Kebalik. Terus tarung, ayo tarung terus. Kemal Palevi.